Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini saya Putri Yulia Mandasari, CPP Angkatan 11 Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini saya akan membuat video tentang pemahaman saya terhadap materi pendidikan yang memerdekakan sebagai bentuk pemenuhan tugas pada hari ke-6 ini. Pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan untuk memerdekakan anak, bukan memerdekakan guru. Beranjak dari arti merdeka, yaitu bebas. Bebas dalam artian memberikan pilihan pada murid untuk menentukan cara-cara terbaik untuk menumbuh kembangkan potensinya. Bapak, Ibu guru, anak yang kita didik saat ini akan menentukan masa depan bangsa kita ini 20 hingga 30 tahun yang akan datang. Bagaimana perlakuan yang kita berikan kepada mereka saat ini akan menentukan bagaimana masa depan mereka. Oleh karena itu, pendidikan hendaknya menjadi aktivitas yang menyenangkan bagi mereka. Pendidikan ibarat pertanian. Berhasil atau tidak panen yang dikehendaki tergantung petani itu sendiri. Guru ibarat petani, anak ibarat bibit, sedangkan sekolah adalah lahannya. Jika petani merawat, menyayangi, memupuk, memberi pengairan yang cukup, menyiangi, akan tumbuhlah benih-benih yang unggul sehingga menghasilkan tanaman yang berkualitas tinggi. Nah, seperti itu juga pendidikan. Dengan perlakuan yang tepat, dengan kasih sayang, dengan keadilan, dan menghadirkan proses pembelajaran yang menyenangkan, akan menciptakan generasi yang dapat melanjutkan kebudayaan dan membentuk peradaban yang maju dan bermoral. Bapak Ibu, proses pendidikan tidak hanya sebatas dengan kegiatan di dalam kelas saja, seperti mengikuti pembelajaran, ujian, dan mendapatkan nilai. Pendidikan hendaknya mengutamakan kebebasan pada murid untuk menentukan caranya sendiri dalam belajar dalam rangka mencapai cita-citanya. Mirisnya, di lapangan kita tanpa sadar telah menzalim peserta didik, di mana hal ini menjadi salah satu dosa besar kita. Betapa piciknya kita dengan secara sadar terus-menerus kita lakukan dengan hal yang sama. Kita sama-sama tahu bahwa anak yang kita hadapi satu dan yang lainnya itu berbeda. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Tentu perlu juga penanganan yang berbeda. Tetapi kenapa kita masih saja menerapkan standar nilai yang sama untuk mengukur, untuk menentukan keberhasilan setiap anak? Bukankah dengan begitu kita telah mematikan potensi dalam diri anak? Ada banyak cara Bapak Ibu yang dapat kita lakukan dalam memberikan kemerdekaan dalam proses pembelajaran kepada anak. Seperti metode-metode, bisa menggunakan metode bermain peran, diskusi, eksperimen, belajar dari alam, atau mungkin saja kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat yang bisa dijadikan sebagai sumber pembelajaran. Semua itu akan dapat menumbuhkan kreativitas dan kolaborasinya sendiri. Mereka menjalankan perannya sendiri di dalam kelompok, di mana peran-peran itu nanti akan pasti dipraktekkan di dalam masyarakat. Bapak Ibu, memerdekakan peserta didik adalah salah satu hal yang menjadi keharusan. Namun, betapa naifnya kita yang tidak ingin keluar dari zona nyaman. Pelaksanaan pendidikan seperti di atas dianggap merepotkan, dianggap membuang-buang waktu. Kini kita masih saja berpikir bagaimana dengan waktu yang ditentukan dapat menyampaikan materi yang telah ditargetkan.
hingga kita ini dibaratkan seperti sinetron yang sedang kejar tayang. Kekeliruan ini hendaknya kita hilangkan. Perlakuan seperti ini akan mengunci potensi diri anak kita. Sebagai seorang pendidik, sudah seharusnya mempertimbangkan kodrat alam, kodrat zaman yang dibawanya. Bapak Ibu guru, guru sebagai penuntun, guru sebagai pengarah, guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran untuk memunculkan potensi anak yang masih samar. Bapak Ibu, sejatinya guru adalah penuntun, bukan penuntut. Mari sama-sama menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan sebagai wujud pendidikan yang memerdekakan. Perlahan-lahan, pelan-pelan, hilangkan dosa-dosa kita terhadap anak didik kita. Ingat, salah satu amal yang tak akan terputus adalah ilmu yang bermanfaat. Mari mencari ridhonya melalui pendidikan yang memerdekakan. Demikian pemaparan saya, semoga bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama.